Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terangilah pikiran kami melalui firman-Mu hari ini. Jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sahabat Scripture Union Indonesia, di awal Injil Yohanes, penulis Injil memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dalam perayaan Paskah Israel kuno, seekor anak domba disembelih dan darahnya dibubuhkan pada ambang pintu sebagai tanda keselamatan. Dalam perayaan Paskah kali ini, penulis Injil menuliskan beberapa unsur yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah sejati. Pertama, frasa supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Yesus bukanlah kebetulan, melainkan penggenapan perjanjian lama. Kedua, prajurit menggunakan hisop untuk memberikan anggur asam kepada Yesus. Hisop adalah tanaman dalam upacara penyucian yang digunakan untuk membubuhkan darah anak domba Paskah. Ketiga, Yesus mati pada waktu yang sama dengan penyembelihan anak domba Paskah. Menurut catatan Mishnah, sejarawan Yahudi, anak domba disembelih antara jam 2 hingga 4 sore. Kematian Yesus sekitar jam 3 sore. Menggenapi Yesus sebagai anak domba Paskah. Keempat, prajurit-prajurit tidak mematahkan kaki Yesus. Sesuai aturan Paskah bahwa tulang anak domba Paskah tidak boleh dipatahkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak domba yang tak bercacat, sempurna, dan layak menjadi kurban pendamaian. Kelima, ia benar-benar mati di atas salib. Lambung tertikam, darah dan air mengalir keluar, serta seorang prajurit yang menjadi saksi membuktikan kematiannya. Melalui unsur-unsur ini kita disadarkan bahwa salib bukan hanya tempat penderitaan, melainkan mezbah pengorbanan anak domba Allah. Darahnya dicurahkan sebagai penghapusan dosa dan penyelamatan umat manusia. Ketika kita merenungkan kematian Yesus hari ini, percayalah,
Yesus benar-benar mati di atas salib bagi kita. Ia ditikam karena pemberontakan kita agar kita diselamatkan. Darahnya yang tercurah adalah sumber keselamatan dan kehidupan kekal kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, darah-Mu yang tercurah di kayu salib menjadi mata air keselamatan bagi kami. Dari luka-Mu mengalir pengampunan. Dari pengorbanan-Mu tumbuh kehidupan kekal. Sucikanlah hati kami oleh kasih-Mu. Teguhkanlah iman kami oleh anugerah-Mu. Biarlah kami hidup bukan lagi dalam takut, tapi dalam pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.